menyingkat saya masuk pada implikasi ya. Nah, apa implikasinya dari kabinet yang gemuk ini? Implikasi yang pertama adalah karena kita lihat sebagian dari para menteri dan wakil menteri itu pada saat yang sama adalah elit dari partai politik. Apa implikasinya? Implikasi yang pertama tentu akan ada perebutan akses-akses terutama pada program-program strategik pemerintah yang dapat mempengaruhi pemilih dalam pemilu. Jadi partai akan berebut akses-akses itu. Yang kedua akan terjadi semacam internal competition, kompetisi internal, terutama di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu. Tahun pertama mungkin masih restrukturisasi nomenklatur dan administrasi. Tahun kedua mulai bekerja. Tahun ketiga dan keempat sudah persiapan pemilu. Nah, jadi akan ada muncul internal competition di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu. Implikasi ketiga, itu beberapa menteri dan calon wakil menteri kita lihat terasosiasi dengan kelompok bisnis tertentu. Dan ini tentu pertanyaannya bagaimana menteri-menteri dan wakil menteri tersebut meminimalkan konflik of interest dari kebijakan-kebijakan politik yang akan mereka ambil. Implikasi yang keempat saya kira karena menterinya banyak, lebih dari 100 menteri, wakil menteri, kabinet, saya khawatir ke depan, di pemilu ke depan, DPR kita akan terdorong juga untuk menambah jumlah anggota DPR. Sekarang 580, bisa jadi karena ada kondisi seperti sekarang, DPR kita juga akan termotivasi untuk menambah jumlah anggota DPR. Nah, ini implikasi yang juga akan terakhir. Masukan, saya ada 3 masukan. Yang pertama, evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan kabinet yang gemuk, struktur yang gemuk itu dapat punya kinerja yang baik. Masukan kedua, saya kira Presiden tidak perlu ragu untuk melakukan reshuffle kabinet bahkan 6 bulan setelah kabinet dilantik, kalau menterinya tersebut tidak bekinerja dengan baik atau tidak bisa mengeksekusi program-program strategis pemerintah. Yang ketiga, tentu kita berharap juga agar restrukturisasi pemerintahan seperti yang disampaikan dalam peraturan Presiden benar-benar terwujud pada akhir Desember 2024. Karena kalau tidak, itu agak ragu kita menteri dan kabinet bisa bekerja dengan baik karena akan sibuk menyelesaikan restrukturisasi atau pemerintahan. Saya kira begitu.